Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Tauhid pada bab ke-48 tentang bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil qur'anu awil rasul. Bab tentang orang yang mengolok-olok dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga Al-Quran ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man hazala, hazal ini artinya istihza ataupun as-sukhriyah yang artinya mengejek, mengolok-olok dan merendahkan kepada Allah atau terhadap Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kaitannya bab ini? Dicantumkan pengarang dalam kitab Tauhid. Karena mengolok-olok Allah, Quran dan juga Rasul, tanda orang itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang itu tidak bertauhid. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Nuh ayat 13, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga berani mengolok-olok Allah, Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah melakukan hal-hal yang kotor seperti ini kecuali mereka adalah orang-orang munafik. Karena hanya orang-orang munafiklah kebiasaan mereka yang suka mengejek syariat. Allah mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, maksudnya orang-orang munafik, mereka orang-orang yang dulunya mentertawakan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ini melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami juga beriman seperti kalian. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya kepada pimpinan-pimpinan munafik mereka, mereka pun berkata, sungguh kami bersama kalian, kami hanya mengolok-olok mereka saja. Perkataan mereka kepada orang yang beriman, kami bersama kalian, itu hanya olok-olokan kami saja. Begitulah orang-orang munafik. Makanya dalam bab ini
pengarang ingin menyebutkan tentang bagaimana lancangnya orang-orang munafik terhadap tauhid. Di hati mereka tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berani mengolok-olok Allah, Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengarang membawakan dalil dari Al-Quran surah Al-Baqarah, surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, maksudnya orang-orang munafikin, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau saja, bermain-main saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang munafik itu, apakah dengan Allah kalian mengolok-olok? Apakah dengan ayat-ayat Allah kalian mengolok-olok? Apakah dengan Rasul Allah kalian mengolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf dan cari-cari alasan, karena sesungguhnya kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Surah At-Taubah ini ayat 65 dan 66 ada asbab nuzulnya. Kenapa pengarang mencantumkan surat ini? Makanya di sini pengarang menyebutkan tentang asbab nuzulnya. An Ibni Umar wa Muhammad ibni Ka'ab wa Zaid ibni Aslam wa Qatadah dakhala haditha ba'dihim fi ba'd annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala aqdhabu alsunan wala ajbanu indal liqa', yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul qurra. Faqala lahu Auf ibni Malik, kadzabta walakinnaka munafiq, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu, fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu, faja'a dhalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa rakiba naqatahu, faqala ya Muhammad ya Rasulullah innama kunna nakhudhu wa natahaddatsu hadits ar-raqbi naqta'u bihi 'anna at-tariq. Qala Ibn Umar ka'anni anzur ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tankabu rijlaihi wa huwa yaqul innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Muhammad ibn Ka'ab radhiyallahu an, dari Zaid ibn Aslam radhiyallahu an, dan dari Qatadah, satu hadis dengan rangkuman sebagai berikut, bahwasannya ketika dalam peperangan Tabuk ada seseorang yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Quran kami, orang-orang yang lebih buncit perutnya, lebih berdusta lisannya, lebih pengecut dalam peperangannya, kecuali mereka, maksudnya adalah Rasul dan para sahabat yang pakar Quran.
Maka berkatalah Auf ibn Malik kepada orang yang mengucapkan kalimat itu, dusta engkau munafik. Aku akan beritahu perkataanmu kepada Nabi SAW. Lalu berangkatlah Auf ibn Malik kepada Rasul untuk memberitahukan hal itu kepada beliau. Akan tetapi Al-Quran lebih dulu memberitahu Nabi SAW. Dan ketika orang itu datang kepada Nabi SAW, beliau sudah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkatalah ia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya tadi kami hanya main-main dan bersendau gurau saja dengan mengobrol sebagian obrolan yang bisa meredakan kelelahan untuk menghilangkan penat perjalanan. Kata Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, sepertinya aku melihat orang tadi berpegang kepada sabuk pelana unta Rasul, sedang kedua kakinya terseret-seret dengan batu sambil berkata, kami hanya main-main ya Rasulullah, kami hanya bersendau gurau wahai Rasul. Tapi Nabi SAW hanya mengucapkan kalimat, apakah dengan Allah, ayat-ayat dan Rasulnya kau berani mengolok-olok? Kata Ibnu Umar, Rasul mengatakan seperti itu tanpa menoleh dan tidak bersabda kepadanya lebih dari perkataan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, ayat ini, tepatnya surah At-Taubah, itu hampir keseluruhan membongkar borok-borok orang-orang munafik. Dan surah At-Taubah ini hampir keseluruhan turun setelah Nabi SAW pulang dari Tabuk. Sedikit saya bicara tentang perang Tabuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang Tabuk ini adalah perang yang terakhir yang langsung dipimpin Nabi SAW. Dan perang Tabuk ini terjadi di tahun ke-9, 1 tahun lebih sebelum wafatnya Nabi SAW. Dan musuhnya bukan kafir Quraisy, bukan juga orang-orang Yahudi Madinah, tapi musuhnya adalah mereka Bizantium Romawi, orang-orang Romawi, rajanya Herakles. Dan kita tahu bahwa Romawi di zaman itu negara besar, negara adidaya, negara terbesar kedua setelah Persia, dan negara terkuat tentaranya setelah Persia. Mereka mengancam akan menyerbu dan menyerang Nabi SAW. Tapi Nabi tidak takut. Nabi siap menghadapi tentara Romawi. Dan Rasul berjanji akan memimpin sendiri dalam peperangan ini. Dan meminta kepada seluruh penduduk Madinah yang bisa perang, tidak boleh tidak, kecuali harus ikut. Masalahnya, karena dari Madinah ke Tabuk itu cukup jauh, karena kan mendekati Syam. Dan kalau seandainya pasukan berjalan kaki, bisa saja kelelahan di jalan, bisa saja sebelum perang kalah, kan begitu. Hanya bisa menunggang unta dan kuda, kecuali orang-orang yang punya fisik kuat. Sementara karena Nabi SAW mengharuskan semua terlibat, banyak orang-orang ini ingin terlibat, tapi mereka tidak punya dana dan modal untuk berperang. Semangat jihadnya kuat, tapi modalnya kurang. Makanya pasukannya disebut Jaisul Usrah, pasukan yang mengalami kesulitan. Disinilah Nabi SAW akhirnya berkhutbah di hadapan para sahabat untuk menginfakkan sebagian harta mereka, karena perang ini sangat penting dalam kehidupan Nabi SAW dan para sahabat, karena mereka akan mengancam keberlangsungan keamanan kota Madinah. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyumbang dengan seluruh kekayaannya, sampai Rasul mengatakan, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu wahai
Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, kuserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Umar datang membawa separuh hartanya. Abdurrahman ibn Auf menyumbang dengan banyak hartanya, dan yang paling banyak menyumbang adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Seolah-olah Tabuk itu milik Utsman. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan setelah Utsman menyumbang harta yang begitu banyak, ma dharraka ya Utsman ma amilta ba'da hadzal yaum. Tidak akan memadaratkan engkau wahai Utsman apa yang kau lakukan setelah hari ini. Engkau menyumbang begitu banyak sekali harta, dan ku janji kalau menang ini perang akan ku kembalikan. Tapi setelah menang perang, Rasul hendak mengembalikan, Utsman menolaknya dan mengatakan, aku sudah menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian kiranya cukup dalam perbekalan, maka Nabi SAW dengan pasukannya bergerak dari Madinah ke Tabuk. Dan ketika itu di Madinah tidak ada yang tinggal kecuali 5 manusia. Pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena diperintahkan Rasul untuk menjaga keluarganya. Yang kedua, Muhammad ibn Maslamah, karena dia dipercaya oleh Nabi SAW sebagai wali Madinah untuk mengurus pemerintahan kota Madinah seperginya Nabi SAW berperang. Kemudian yang ketiga, sebagian munafik, mereka tak mau berangkat, banyak alasan supaya tidak ikut perang. Kemudian juga yang keempat, ashabul a'dzar, orang-orang yang memang punya uzur untuk tidak berperang, anak-anak, perempuan, orang-orang yang sudah tua renta, sakit, tidak sanggup berperang, mereka tidak mungkin berperang. Dan yang terakhir, al-usat minal mu'minin, mereka bukan munafik, mereka orang-orang yang beriman tapi mereka bermaksiat dan tidak ikut dengan berbagai macam alasan. Inilah 5 kelompok yang tidak ikut perang. Tapi sebagian besar para sahabat Nabi SAW dan sebagian orang munafik yang ingin harta rampasan perang itu berangkat. Ketika kemudian sampai dekat dengan perbatasan Tabuk, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi SAW. Itu yang dikatakan Nabi SAW, khamsun, 5 perkara lam yu'ta li ahadin minal anbiya, yang tidak diberikan kepada satu pun dari kalangan para nabi kecuali aku, kata Nabi SAW. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menanamkan perasaan takut kepada musuhnya sejauh perjalanan 1 bulan. Menanamkan ar-ru'bu masirata syahri, menanamkan ar-ru'b, ketakutan kepada hati-hati musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi saat-saat melihat Romawi, tentara Nabi SAW, Allah masukkan ke hati orang-orang Romawi ini perasaan takut yang luar biasa. Baru lihat sudah takut. Karena takut tidak jadi perang, mereka pun lari tunggang langgang, meninggalkan kemah mereka, meninggalkan perbekalan mereka, meninggalkan harta mereka. Mereka lari. Mereka pengecut orang-orang Nasrani Romawi di zaman itu. Maka para sahabat Nabi SAW berhasil merampas seluruh kekayaan mereka, pulang membawa ghanimah yang cukup besar dari perang Tabuk ini. Dan itu perang yang dilakukan Nabi SAW terakhir sebelum wafatnya 1 tahun. Pulanglah Nabi SAW dan para sahabat dengan penuh kemenangan. Di tengah jalan, karena Tabuk dengan Madinah cukup jauh, maka Nabi SAW beristirahat sejenak. Begitulah Nabi SAW mengatakan, al-arwah junudun mujannada, namanya ruh itu akan bersatu dengan kelompok dan seragamnya. Jadi saat beristirahat ya Rasul kumpul dengan para sahabat, dengan pakar-pakar Quran, dan orang munafik ya kumpul dengan munafiknya. Begitulah ruh, kayak antum sudah dapat hidayah, pamannya kan, mengenal sunnah Nabi SAW,
mengenal manhaj yang hak, tentu antum duduk dengan orang yang menyimpang agak risih. Pasti antum akan lebih senang duduk dengan sesama orang yang seakidah, kan begitu. Begitulah hidayah namanya. Jadi orang-orang munafik ini, karena mereka bergerombol jauh daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pakar-pakar Quran yang mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah mereka mengeluarkan kata-kata kotor, menghina Rasul dan para sahabatnya. Kemudian mereka mengatakan ma ra'aina, sambil menunjuk Rasul dan para sahabat dari kejauhan itu, misla qurra'ina, katanya, aku tidak pernah melihat seperti para ahli Quran kami. Maksudnya siapa di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan seperti itu. Kemudian mereka mengatakan arghabu butunan wala akdhabu al-sunan wala ajbanu indal liqa mithla haula. Kami tidak pernah melihat seperti mereka, maksudnya Rasul dan para sahabat yang pakar-pakar Quran itu. Manusia-manusia yang paling rakus perutnya, maksudnya hubud dunia, terlampau mencintai dunia, yang paling dusta lisannya dan paling pengecut saat berjumpa dengan lawannya, melainkan mereka. Apa tidak kurang ajar kalimat ini? Lancang kepada Nabi SAW mengatakan seperti itu. Lancang mengatakan kepada orang-orang Muhajirin dan Ansar mengatakan seperti itu. Padahal Allah sudah memuji Muhajirin dan Ansar. Lihat pada surah Al-Hasyr 89 ayat 8 dan ke-9, Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang fakir yang berhijrah, maksudnya muhajirin, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah, mencari keridhaan Allah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Lihat pujian Allah, mereka adalah orang-orang yang benar, yang menolong Allah dan Rasulnya. Dikatakan mereka paling dusta lisannya, dikatakan mereka paling buncit perutnya, dikatakan mereka paling pengecut. Kemudian ketika berjumpa dengan lisan, mereka sudah berkorban, meninggalkan tanah kelahiran, harta, bisnis, bahkan keluarga tercintanya hanya untuk agamanya. Kenapa difitnah seperti itu? Ataupun orang-orang Ansar, ini muhajirin, bagaimana dengan orang-orang Ansar? Allah lanjut pada ayat ke-9-nya, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah, maksudnya orang-orang Ansar, dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka orang-orang Ansar ini sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, maksudnya apa yang diberikan kepada muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka. Mereka tidak pelit, tidak bakhil. Kenapa dikatakan kemudian paling buncit perutnya seolah-olah mereka bakhil? Ini kan kurang ajar, lancang. Kenapa orang-orang Ansar juga terkena fitnah daripada orang-orang munafik? Makanya karena ucapan ini sudah melampau lah, kebetulan ketika itu ada seorang sahabat namanya Auf ibn Malik, masih muda sahabat ini, ada di kelompok mereka, tapi dia bukan munafik. Mendengar ucapan itu dia emosi dan mengatakan kadzabtum, dusta kalian. Sa'ukhbiranna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku habarkan kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia lari dari kelompok munafik, bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran lebih dulu datang memberitahu Rasul sebelum kedatangan Auf ibn Malik.
bahwa mereka sudah lancang mengucapkan kalimat itu. Maka turunlah ayat surah At-Taubah, turun hampir secara keseluruhan surah At-Taubah turun membongkar aib dan borok-borok orang-orang munafik. Salah satunya ayat yang dicantumkan pengarang dalam bab ini, wala in sa'altahum, apabila engkau bertanya kepada mereka. Apa maksud ucapan itu? Ucapan yang mengatakan bahwa Rasul dan para sahabat perutnya paling buncit, lisannya paling dusta, paling pengecut ketika berjumpa dengan lawan dan musuhnya. Maka mereka mengatakan, Rasul, perjalanan dari Tabuk ke Madinah kan jauh. Kami untuk menghilangkan penat, untuk menghilangkan capek, ya wajarlah kami ini bersendau gurau, tertawa-tertawa sesama kami, biar perjalanan jauh menjadi dekat tanpa sadar. Alasan ini logis. Tapi masalahnya, candaannya itu yang jadi masalah. Mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ucapan itu hanya sekedar sendau gurau saja, Rasulullah main-main saja, menghilangkan penat-penat kami di jalan. Apakah kepada Allah kalian menjadikan sendau gurau olok-olokan itu? Apakah kepada ayat-ayatnya menjadikan permainan dengan olokan-olokan itu? Apakah dengan Rasulnya kalian menjadikan dengan olok-olokan itu kesengajaan hanya untuk main-main? Ini bukan perkara main-main. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ikhwan, dari sini kita tahu tentang bahaya lisan. Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba tanpa sadar mengucapkan satu kalimat. Lihat bahasa Rasul, tidak usah berkalimat-kalimat, satu kalimat saja, tapi kalimat ini mengandung murka Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang munafik mengucapkan kalimat ini, mengolok-olok Allah, Rasul dan ayat-ayatnya. Itu sudah memasukkan manusia yang mengucapkannya ke dalam jahannam. Bahkan kalau kalimat itu adalah dilontarkan orang-orang munafik, maka nerakanya bukan neraka yang paling atas, tapi neraka yang paling dalam. Karena neraka itu kan tabaqat, bertingkat. Yang paling atas mereka ahli maksiat dari kalangan orang-orang Islam. Kemudian di bawahnya mereka adalah orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kafir asli. Kemudian di bawahnya lagi orang-orang murtad. Kemudian yang paling dalam itulah orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka paling dalam, dikumpulkan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diletakkan di inti paling dalam, di ujung yang paling dalam dari neraka, kata Allah. Jadi bahaya lisan ini sangat bahaya sekali. Dan bukan hanya mengolok-olok Allah yang jelas, ini paling-paling bahaya ya. Allah dicela seperti orang yang mencela takdir umpamanya. Itu kan mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mencela ayat-ayatnya, mencela Al-Quran, mengata-ngatakan Al-Quran atau menginjak Al-Quran, na'udzubillah. Atau Al-Quran dijadikan barang mainan, digunakan mantra-mantra, dicampur adukan dengan mantra-mantra setan dalam dunia perdukunan umpamanya, ditulis dengan darah head dan yang semacamnya. Atau mungkin Nabi SAW diejek, dibuat karikatur, dikatakan Nabi Islam itu Nabi yang penuh dengan syahwat, istrinya banyak dan begitu seterusnya. Ini yang paling dahsyatnya, udah kufur, jelas-jelas kufur. Tapi di sana juga ada orang-orang yang mengolok-olok para ulama, orang-orang saleh, seperti ulama-ulama
yang mereka menjelaskan tentang syariat Allah yang sebenarnya, mengajak manusia ke dalam manhaj yang hak dan juga sunnah Rasul. Dikatakan mereka ulama-ulama penguasa, karena tidak bicara soal jihad, soal macam-macam. Ulama-ulama kulit tidak tahu isi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah gara-gara kemudian seperti yang ma'ruf tuduhan kepada para ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani atau masyayikh yang lainnya di zamannya, itu ada tuduhan-tuduhan mereka mengatakan ini ulama-ulama penguasa, kata. Apakah hanya karena mereka menjelaskan tentang Islam yang sebenarnya, mengembalikan manusia ke jalan yang hak, ke jalan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, dikatakan kemudian mereka para penjilat ulama, para penjilat penguasa? Na'udzubillah. Khatufiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Memang ulama itu terbagi menjadi tiga. Pertama alim sultan, yang kemudian alim al-millah, yang kemudian yang ketiga alim al-ummah. Alim sultan, ya memang ulama para penjilat penguasa, mereka tidak berani mengatakan yang hak itu hak. Apa yang diminta penguasa untuk memfatwakan walaupun batil, dia akan buat fatwa. Nah, itu yang tidak boleh tuh. Mereka para ulama sultan berfatwa sesuai dengan keinginan penguasa, tidak berani mengatakan al-haq al-haq, batil-batil. Padahal afdalul jihad, seutama-utama jihadlah kalimatul haq inda sultanil jair, kebenaran yang disampaikan kepada para penguasa zalim. Kemudian yang kedua ada alim al-ummah, dia ceramah sesuai dengan kehendak umat saja. Kira-kira tema yang disukai umat, itulah. Walaupun isinya syirik, isinya bid'ah, isinya mungkar, terserah. Yang penting umat senang. Apa yang umat senangi, saya akan mengikut. Maka ulama seperti ini selamanya tidak akan pernah menyingkap kebenaran dan kebatilan, karena dia mengikuti gaya ceramah apa yang dikehendaki umat, mengalir begitu saja. Maka yang ketiga inilah maksudnya alim al-millah, betul-betul seorang ulama yang menjelaskan apa yang dikehendaki agama itu sendiri. Kata Al-Quran A, kita katakan A. Kata sunnah A, kita katakan A. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Dan itulah ulama Rabbani. Lah terkadang ulama-ulama Rabbani ini malah dituduh pula ulama sultan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya katakan bahwa faedah daripada bab ini, hati-hati lisan ini, karena ada ucapan-ucapan yang tidak sadar. Ucapan-ucapan itu adalah bagian daripada ucapan munafik. Ingat, di zaman Nabi, untuk menyingkap siapa munafik itu sangat sulit sekali. Sampai Rasul juga tidak bisa membedakan munafik dan mana sahabat, karena hampir tidak bisa dibedakan mana munafik mana sahabat di zaman itu. Kalau bukan karena Allah kemudian membongkar borok mereka, menyebutkan satu persatu nama-namanya, kemudian Rasul merintahkan Hudzaifah bin Yaman menulis satu-satu dan tidak boleh diceritakan kepada orang, selamanya Rasul tidak tahu mana satu munafik. Tapi di zaman sekarang, para munafik itu tidak perlu menyembunyikan dirinya, terang-terangan mereka mengaku Islam, tapi ucapan mereka munafik. Mereka tidak sadar kufur, keluar dari Islam tanpa sadar karena ucapan dan lisan mereka. Seperti apa contohnya? Seperti umpamanya ucapan-ucapan yang menunjukkan kebencian terhadap Islam. Apa itu sholat capek-capek saja, jungkir balik 5 waktu, habisin waktu saja. Apa itu haji, habisin harta saja. Apa itu puasa, buat lapar-lapar saja. Apa itu zakat, ngapain zakat, lelah letih saya cari harta, dikeluarkan pula sama orang-orang fakir, biar mereka kerja. Apa itu janggut, apa itu cadar, kayak ninja saja. Apa itu cingkrang, kayak kebanjiran saja. Apa itu siwak, itu namanya benci, namanya ikhwan, ya. Orang yang seperti ini dia kufur tanpa sadar karena menampakkan kebencian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah
fa ahbata a'malahum, kata Allah. Itu karena mereka sangat membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah akan gugurkan semua amal mereka. Maka lisan yang kotor yang keluar menunjukkan kebencian kepada Islam, maka ini kekufuran tanpa sadar. Satu. Yang kedua, orang-orang liberal sering kita dengar mengatakan bahwa kita ini bebas memilih agama. Semua agama toh sama. Mau Islam, mau Nasrani, mau Yahudi, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau apa saja terserah agamanya. Kita ini bebas memilih agama. Kenapa mesti dibatasi dengan Islam? Bukankah banyak jalan menuju Roma? Banyak jalan menuju sorga dengan berbagai macam agama, sehingga mereka mengatakan semua agama benar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang paling diridhai kecuali Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain Islam, selain ditolak kata Allah, rugi dia hidupnya. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Agama selain Islam itu mereka lelah letih beramal, ujung-ujungnya masuk neraka. Karena Rasul mengatakan tidaklah Yahudi dan Nasrani mendengar kedatanganku kemudian mereka tidak beriman, kecuali aku pastikan mereka menjadi ashabul jahim. Bagaimana mungkin disamakan agama yang menyembah hanya Allah semata, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dengan agama yang mengatakan Isa Tuhan, Isa anak Tuhan, Isa di antara tiga Tuhan, atau orang yang menyembah Uzair Yahudi dengan mengatakan anak Tuhan, dan begitu seterusnya. Sama? Tidak sama. Bagaimana akan disamakan? Yang satu agamanya tauhid, yang satunya agamanya tidak tauhid. Bagaimana akan disamakan? Makanya orang yang mengatakan bahwa orang itu bebas memilih agama, ini ucapan kufur. Hati-hati, ini orang munafik. Atau mungkin ada sebagian orang liberal mengatakan ada beberapa ayat Quran itu kalau diterapkan di zaman sekarang sudah tidak relevan, tidak cocok. Contoh umpamanya ayat-ayat tentang hudud, mencuri potong tangan, kemudian juga orang yang berzina muhsan dirajam, orang yang mabuk dicambuk 40 di zaman Rasul ditambah 80 di zaman Umar, dan begitu seterusnya. Enggak cocok. Begitu juga ada beberapa hukum-hukum ini kalau diletakkan di zaman sekarang nampaknya kurang cocok, sehingga kalau perlu ada beberapa ayat itu direvisi sajalah, kan begitu. Sebagaimana beberapa hadis itu enggak usahlah dibuang saja, dipakai lafadznya, enggak usah amalkan itu isinya. Lah ini kan kelancangan yang luar biasa, mengatakan bahwa syariat ini tidak relevan. Yang menciptakan kita Allah, yang menurunkan agama juga Allah, baik kitab-kitab dari langit ataupun wahyu-wahyu dalam bentuk sunnah Rasul, itu pun adalah semua dari Allah. Maknanya apa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu dengan maslahat kita. Bahkan kita tidak lebih tahu dari maslahat kita sendiri. Yang tahu dengan maslahat kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah turunkan undang-undang untuk merapikan kehidupan kita. Kalau seandainya kemudian ada beberapa syariat yang tidak relevan di zaman sekarang, seolah-olah kita mengatakan bahwa Muhammad itu hanya diutus bagi bangsa Arab dan tidak berlaku bagi seluruh umat. Makanya hanya cocok di zamannya saja. Dulu zaman unta, sekarang zaman pesawat, beda. Kan salah ikhwan. Kemudian juga ada yang menganggap bahwa hukum selain Allah itu jauh lebih baik dibandingkan hukum Allah. Nah, ini masalah lagi. Kalau seandainya mengatakan bahwa ya saya yakin hukum Quran sudah masih lebih baik, tapi kayaknya kurang layak dan belum mampu diterapkan atau kurang layak diterapkan, mungkin tidak kufur. Tapi kalau terang-terangan mengatakan bahwa hukum selain Allah lebih baik dibanding Quran, kufur. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Atau ada sebagian orang yang menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan.
Ada dua orang nih, satu minum khamar, satu tidak minum khamar. Yang minum khamar klak 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 ditanya, haram khamar? Haram Pak Ustaz, tapi saya pasti pengen minum. Tidak kufur. Yang satu tak minum, ditanya, "Cemana minum khamar?" Ya enggak apa-apa kalau kamu minum khamar, minum aja, saya enggak, katanya. Kufur dia. Bagaimana dia menyuruh orang minum khamar? Padahal khamar itu haram. Walaupun dia tidak minum, kalau dia menghalalkan yang Allah haramkan, kufur dia. Justru yang minum tidak kufur, karena dia masih mengatakan khamar haram. Lah menghalalkan yang haram atau sebaliknya, jangan dikatakan kalimat ini. Ini kekufuran. Sudah Isya. Ya, jadi ini diantara hal-hal yang perlu antum pahami dari bab ini, bahwa ada kalimat-kalimat itu terkadang tidak menunjukkan seseorang ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataan orang-orang munafik. Kekuasaan dan pemerintahan di tanah Arab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini pengarang menjelaskan, sejak kemunculan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya di Jazirah Arab, maka para penguasa di Jazirah Arab terbagi menjadi dua. Pertama, para raja bermahkota, tetapi mereka pada hakikatnya tidak mandiri sama sekali. Dan yang kedua, para pemimpin kabilah-kabilah dan suku-suku. Mereka memiliki kekuasaan sebagaimana yang dimiliki oleh para penguasa yang bermahkota. Umumnya mereka merdeka penuh, bahkan mungkin ada yang punya pengawal layaknya raja bermahkota. Lah, raja-raja bermahkota itu adalah raja-raja yang ada di negeri Yaman. Kemudian juga raja-raja yang ada di negeri Syam dari keluarga Ghassan. Kemudian juga raja-raja yang ada di Hirah. Selain mereka, para penguasa di Jazirah Arab umumnya tanpa bermahkota. Ini secara global yang dijelaskan pengarang dan nanti akan disebutkan rinciannya. Baik, kita mulai dari rinciannya. Kita akan mengkisahkan tentang raja-raja Yaman. Karena kan semua raja-raja Arab itu berasal dari tanah Yaman. Baik raja-raja yang ada di Syam, raja-raja yang ada di Hira, yang ada di Irak maksudnya, itu semua berasal dari negeri Yaman. Ada yang mengatakan bahwa tersebarnya raja-raja itu ada erat kaitannya dengan seorang raja yang disebut dalam sejarah sebagai Raja Sabah. Makanya ada sebuah hadis ketika bicara tentang Raja Sabah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang raja-raja Yaman, terutama pendirinya yakni Raja Sabah. Jadi seorang laki-laki bertanya, Rasul, Sabah itu apa sebenarnya? Apakah Sabah itu sebuah negeri? Ataukah Sabah itu nama lain daripada seorang wanita? Maka Nabi SAW mengatakan, la, bukan. Laisa bi ardin wala imra'atin. Sabah itu bukan sebuah tanah ataupun seorang wanita. Walakinnahu rajulun
walada asyratan minal ard. Tapi Saba itu seorang laki-laki yang melahirkan 10 anak, yang kelak anak-anak ini menjadi raja-raja di tanah Arab. Kemudian kata Nabi SAW, dari 10 anak ini 6 anak Saba itu menetap di Yaman. Kemudian disebut di antara anak-anak yang menetap di Yaman itu namanya, ada namanya Al-Azli, ada namanya Ash'ariyun, ada namanya Himyar, kemudian ada namanya Kindah, Madhaj dan juga Anmar. Ini yang tinggal di Yaman. Kemudian 4 anaknya, kemudian mereka safar menuju tanah Syam atau negeri Syam. Mereka lah kemudian disebut Lakham, Judam, Ghassan dan Amilah. Lah nanti dari anak-anak Saba ini yang akan berkembang kerajaannya adalah, kalau di Yaman Himyar, nanti ada Himyar pertama dan Himyar yang kedua yang akan disebutkan di sini. Adapun di daratan Syam itu dari anak Saba namanya Ghassan. Itulah yang kemudian akan berkembang menjadi sebuah kerajaan besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita akan bicara tentang raja-raja Yaman. Kenapa saya kemudian muqaddimahi dengan Saba? Karena raja-raja Yaman itu tidak lepas daripada keturunan Saba. Dan nama lain daripada Saba sendiri disebutkan oleh ahli sejarah, maksudnya ada yang mengatakan, bentar ya, jadi nama lain daripada Saba adalah Saba ibn Yasjub, Saba ibn Yasjub, atau dikenal dengan nama Abdul Syamsi. Dialah yang mengasas di kota Ma'rib di Yaman satu bendungan yang sangat besar atau irigasi yang sangat besar, yang kemudian menjadi sejarah sampai hari ini. Karena irigasi dari bendungan Ma'rib itu yang menjadikan negeri Saba menjadi makmur seolah-olah sorga dunia, dan membuat cemburu negara-negara di sekitarnya di zaman itu. Baik, di sini pengarang menyebutkan beberapa periode sebelum Masehi sampai kepada periode Masehi. Pertama, periode Masehi tahun 620 sampai 1300 sebelum Masehi. Kekuasaan mereka pada masa itu dapat dilacak dengan adanya kerajaan Mainiyah. Kerajaan ini berdiri di wilayah Juf yang dekat dengan Saudi, sebuah daratan rendah antara Najran dan Hadral Maut. Pada tahap berikutnya dinasti ini kemudian berkembang, di mana kerajaan ini berkuasa dan melebar sayapnya hingga berpengaruh politiknya masuk ke wilayah Ula Ma'an di bagian utara wilayah Hijaz. Ada yang mengatakan bahwa kekuasaan mereka sampai keluar Jazirah Arab. Perdagangan merupakan mata pencaharian pokok mereka. Mereka membangun bendungan Ma'rib yang cukup dikenal dalam sejarah Yaman. Bendungan ini mampu meningkatkan hasil bumi mereka
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Sampai ketika mereka lupa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah kaum yang kemudian dibinasakan setelahnya. Para raja mereka ketika itu mendapat gelar Ma'rib Sabah. Ibu kotanya adalah Sirwah, dan puing-puingnya bisa ditemui di satu tempat bernama Khuraibah, 50 km barat laut kota Ma'rib dan 142 km timur Son'a. Ada yang mengatakan jumlah raja mereka yang pernah berkuasa dari zaman ke zaman diperkirakan antara 22 sampai 26 raja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerajaan Sabah ini yang paling lama adalah kerajaan yang ada di Ma'rib. Kebetulan saya juga pernah di Ma'rib, pernah juga di Beni Dhobian, tempat Sail Arim, sungai yang disebut dengan Sail Arim, tempat diazabnya negeri Sabah dengan dialiri banjir karena jebolnya bendungan Ma'rib. Baik, untuk membuat gambaran biar ibu tidak pusing, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kerajaan Sabah ini yang ada di Yaman, kalau kita bercerita tentang kerajaan Sabah, berarti kita tidak akan lepas dari sejarah Nabiullah Sulaiman. Karena di antara penguasa Sabah itu, salah satunya adalah seorang ratu yang dikenal dalam sejarah sebagai Balqis, ratu negeri Sabah, namanya Balqis. Itu salah satu daripada raja-raja yang pernah berkuasa di negeri Sabah. Ya, sebelumnya tentu banyak raja sebelum Ratu Balqis. Tapi di era kekuasaan Balqis inilah ada kisah erat dengan kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, karena hidupnya Ratu Balqis itu sezaman dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lalu apa erat kaitan Nabi Allah Sulaiman dengan Ratu Balqis di negeri Sabah ini? Berawal ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam membariskan pasukannya. Tiba-tiba kemudian di antara pasukannya ini ada pasukan burung yang disebut dengan hudhud. Lah, pasukan burung hudhud ini tugasnya adalah sebagai insinyur. Jadi zaman Nabi Sulaiman burung saja jadi insinyurnya. Lebih hebat dibandingkan manusia tuh. Karena tugas burung hudhud ini dia memantau. Dia disuruh terbang, kemudian memantau dari langit titik-titik air atau mata-mata air. Kemudian nanti pasukan Nabi Sulaiman yang lainnya setelah diisyaratkan oleh burung hudhud, maka mereka akan mencari air yang diisyaratkan oleh burung itu. Lah, satu hari burung hudhud ini tidak terlihat dalam pasukan, sehingga kemudian Nabi Sulaiman marah. Karena bagaimanapun Nabi Sulaiman terkenal orangnya disiplin. Dia tidak suka kalau ada satu pasukan yang tidak patuh kepada dia. Makanya dia mengatakan, lau adzibannahu adzaban syadida aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Awas saja, kata Sulaiman, kalau hudhud itu datang, ku azab dia dengan azab yang pedih, atau boleh jadi ku akan sembelih dia, kecuali kalau dia mendatangkan alasan yang jelas. Tiba-tiba setelah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengancam, datanglah burung hudhud itu menghadap Sulaiman.
Kemudian dia memberikan alasan kenapa dia tidak hadir di situ. Kemudian kata burung hudhud, dia mengatakan, ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Kata burung hudhud kepada Sulaiman, aku punya alasan kenapa aku tidak hadir dalam barisanku. Dan ada sesuatu yang ingin kau beritahu yang engkau tidak tahu. Kemudian hudhud menceritakan, baru saja aku datang dari satu negeri yang disebut dengan negeri Sabah. Padahal kita tahu bahwa Sabah itu ada di Yaman, sementara Nabiullah Sulaiman itu ada di Palestina. Menunjukkan bahwa burung hudhud ini memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Bayangkan dari Palestina terbang ke Yaman. Kalau tidak memiliki kemampuan burung hudhud di zaman itu, tentu tidak akan sanggup terbang sejauh itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kekuatan kepada burung hudhud di masa itu untuk terbang dengan penuh kekuatan. Masalahnya, ketika hudhud menceritakan tentang kerajaan itu, hudhud mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Begini wahai baginda, aku mendapati kerajaan Sabah ini yang memimpin perempuan. Inilah yang dikatakan, disyaratkan dalam Al-Quran. Maksudnya perempuan di sini artinya mengacu kepada Ratu Balqis. Maksudnya yang memimpin kerajaan itu Ratu Balqis. Dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu di negara itu, dan dia memiliki istana yang sangat besar. Masalahnya, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah akhirnya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mengirim surat kepada Ratu Balqis lewat hudhud, agar Ratu Balqis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ratu Balqis menerima surat, para pejabatnya marah. Kemudian mereka mengadakan rapat, yang kesimpulan rapatnya mereka siap perang menghadapi pasukan Nabi Allah Sulaiman. Tapi Ratu Balqis ini orang yang berakal. Dia tahu akibat perang itu apa. Pasti kehancuran dan pembunuhan. Akhirnya kemudian kata Ratu Balqis, tidak usah, sebaiknya kita kirim hadiah saja. Maka kemudian disiapkanlah hadiah besar, kemudian dikirim kepada Nabi Allah Sulaiman. Tapi oleh Nabi Allah Sulaiman ditolak, karena buat apa harta? Yang diinginkan Nabi Sulaiman itu masuk Islam, bukan harta. Kalau harta, Sulaiman sudah kaya raya. Akhirnya dikembalikan. Kemudian Nabi Sulaiman mengancam Ratu Balqis, kalau dia tidak beriman, maka dia akan menyerangnya. Disinilah kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mengundang seluruh pasukannya. Ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia, hewan dan yang semacamnya, berdiskusi soal menyerang kerajaan Sabah. Tetapi kemudian Nabi Sulaiman punya ide, bagaimana kalau kita pindahkan saja istananya. Lah ketika itu Nabi Sulaiman memberikan kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana itu kemari. Ada jin dari kalangan Ifrit. Jin Ifrit ini, kalau urutan jin, adalah jin kedua terkuat setelah iblis. Dia mengatakan bahwa aku bisa memindahkan kerajaan Balqis sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Menunjukkan jin itu punya kekuatan, karena bisa memindahkan istana sebelum Nabi Sulaiman
berdiri dari singgasananya. Tetapi kemudian ada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aku bisa memindahkan istana itu sebelum matamu berkedip. Kalau jin tadi sebelum dia bangun. Ini orang ini yang beriman ini, dia bisa memindahkan sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip katanya. Lah ahli tafsir mengatakan, siapa orang ini? Kok bisa memindahkan istana hanya sekedar kedipan mata? Ada yang mengatakan itu Nabi Sulaiman sendiri, ada yang mengatakan itu sekretarisnya yang mengumpulkan kitab-kitab sihir, yang kemudian kitab-kitab sihir itu diletakkan di sebuah kotak dan disembunyikan di bawah singgasananya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Sulaiman pun mengatakan, baik, sebelum kalian pindahkan istana itu, saya ingin merubah sedikit istana itu. Apakah si ratu itu masih mengenali istananya atau tidak? Kemudian betul-betul istana itu dipindahkan oleh Sulaiman. Kemudian dirubah sedikit, lantainya dirubah. Dengan cara apa? Dibuatnya lantai kaca, kemudian diletakkan di atas kolam ataupun semacam sungai gitu kan. Jadi nampak ada air. Ketika kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengundang Ratu Balqis untuk mengadakan dialog, datanglah Ratu Balqis. Ketika dia melihat masuk ke dalam istananya, kok dia heran, ini kayaknya istana saya ini kan begitu. Tapi melihat temboknya kok beda, karena dari kaca, sehingga karena takut dia tenggelam, dia pun sing-singkan pakaiannya, padahal terbuat dari kaca. Dari situlah dia akhirnya berpikir bahwa kekuasaan Nabiullah Sulaiman ini luar biasa. Dia bukan orang biasa. Dari situ dia tidak berani lagi untuk berperang melawan Nabiullah Sulaiman. Akhirnya menyerahkan diri dan kemudian masuk Islam. Selama 7 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, dia pun menyerah, kemudian masuk ke dalam Islam. Baru setelah itu Nabi Sulaiman memindahkan kembali istananya ke kerajaan Sabah dan berkuasa selama 40 tahun, kemudian meninggal. Itu sekilas Ratu Balqis dengan Nabiullah Sulaiman. Lah setelah Ratu Balqis meninggal dunia, ada yang mengatakan dia menikah dengan Nabiullah Sulaiman. Wallahu alam, ya. Riwayatnya juga tidak jelas, ya. Tapi ada beberapa ahli sejarah yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa Ratu Balqis masuk Islam. Nah, setelah Ratu Balqis masuk Islam ini, kemudian meninggal dunia, banyak dikirim kepada kerajaan Sabah ini para nabi untuk berdakwah kepada negeri Sabah ini. Ada yang mengatakan 12 nabi, ada yang mengatakan 17 nabi dalam setiap generasi, ya. Lah karena mereka selalu dikirim para nabi, sehingga akidah mereka itu masih baik dan mereka masih di atas tauhid. Sehingga karena mereka di atas tauhid, makanya negeri Sabah itu dikenal sebagai negeri yang sangat indah sekali. Karena selama orang berpegang kepada agama, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberkahi negeri itu. Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, tentu kami akan buka berkah pintu langit dan pintu bumi, kata Allah. Negerinya subur, negerinya bagikan sorga. Bahkan negeri Sabah ini dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Sabah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisahnya di ayat yang ke-15 dan ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Allah mengatakan sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda-tanda kuasa Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka datanglah kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit daripada pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan kepada kita soal keindahan negeri Sabah. Sampai-sampai dijelaskan oleh ahli sejarah. Jadi Yaman itu di zaman negeri Sabah, ketika akidah mereka di atas akidah yang lurus, masih mengikuti ajaran nabinya, Allah Subhanahu wa taala robah negeri Yaman itu seperti sorga di zaman itu. Kenapa demikian? Karena negeri yang betul-betul secara ekonomi itu sangat kaya raya, dan mereka menghasilkan pertanian yang sangat subur. Sampai-sampai kalau ada seorang wanita masuk ke kebun negeri Sabah itu, tidak perlu memetik buah, cukup berjalan masuk ke dalam kebun, nanti keluar kebun itu sudah penuh dengan keranjangnya. Jadi menunjukkan tentang kemakmuran negeri itu. Bahkan kalau seandainya seseorang safar walaupun sendirian, hatta seorang wanita sekalipun, dari Yaman ke Syam melewati 2 kebun kiri kanan itu, tidak ada yang mengganggunya. Bahkan sekalipun tidak bawa bekal, tidak akan kelaparan. Kenapa? Karena di situ ada sumber air minum dan ada buah-buahan yang dipetik kapanpun mereka mau. Ajaibnya adalah kebun-kebun mereka itu tidak ada binatang yang membahayakan. Tidak ada semut, tidak ada kecoa, tidak ada kalajengking, tidak ada ular, tidak ada apa-apa. Jadi kalau masuk kebun itu tidak akan gatal gitu ya. Dan setiap orang luar yang membawa penyakit masuk ke negeri Sabah itu, maka mereka akan sehat karena memang udaranya bagus. Jadi boleh dikata negeri Sabah ini dikatakan jannah oleh Allah, sorga, karena memiliki kenikmatan yang luar biasa. Tapi masalahnya ketika kemudian mereka menjauh daripada tauhid, mulai mereka menyembah berhala, meninggalkan ajaran nabinya, kemudian terjadilah peperangan. Terjadilah peperangan antar kaum Sabah dengan kabilah yang lainnya. Itulah yang menjadikan perang ini menjadikan rusak bendungan atau irigasi Ma'rib. Yang irigasi itulah sebenarnya yang mengaliri kebun-kebun mereka sehingga subur kebun itu. Ditambah-tambah kemudian setelah rusak, Allah Subhanahu wa taala kirim tikus-tikus macam kucing, tikus besar gitu ya, kemudian menggerogoti sisa bendungan yang rusak itu. Lah ketika kemudian digerogoti bendungan itulah, maka jebollah bendungan itu. Itulah menjadi bencana besar, melantakkan negeri Sabah. Akhirnya negeri yang dianggap sorga sudah dianggap neraka. Tidak ada satupun buah-buahan yang tumbuh kecuali 3 pohon saja. Itu pun buahnya pahit dan tidak bisa dimakan. Betul-betul azab Allah turun kepada mereka. Lah sejak itulah
negeri Arab terpecah. Sejak bendungan ini pecah, orang-orang Arab Yaman kemana-mana. Itulah ada yang tetap di Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Madinah. Akhirnya kemudian mereka pun masing-masing hidup di tanah rantau. Tetapi yang ke Syam berhasil mereka mendirikan kekuasaan di sana. Dan yang di Yaman juga sama, ya. Kemudian juga yang di Jazirah Arab, pahamlah yang kemudian turunannya nanti menjadi kaum Ansor yang menolong Nabi SAW. Lah itu adalah karena adanya musibah pecahnya bendungan itu, sehingga masing-masing mereka pun datang ke negeri orang untuk meminta suaka dan tinggal di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana bendungan Ma'rib yang cukup dikenal dalam sejarah Yaman itu. Bendungan ini mampu meningkatkan hasil bumi mereka, tapi sayang karena kekufuran mereka, Allah mengatakan di sini hatta nasu adz-dzikra wa kanu qauman bura. Mereka pun lupa dengan peringatan Allah, akhirnya mereka pun kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini pada periode antara 620 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Kemudian kedua, periode antara 115 sebelum Masehi sampai 620 Masehi. Kerajaan mereka ini di masa ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Sabah. Sebelumnya Ma'rib Sabah, kemudian jadi Sabah saja. Pada masa ini mereka menanggalkan kalimat gelar Ma'rib dan menggantinya dengan sebutan Raja Sabah. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, menggantikan Sirwah. Lah puing-puing kota Ma'rib bisa ditemukan di sebuah situs purbakala berjarak 192 km di timur kota Son'a, Yaman. Jadi masih berdiri kota Sabah atau kerajaan Sabah dari 115 sampai 620 sebelum Masehi. Kemudian ketiga, periode antara tahun 300 Masehi, 115 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Artinya sudah masuk ke Masehi. Kerajaan yang terkenal saat itu adalah kerajaan Himyariyah. Ini keturunan Sabah. Tadi kan saya katakan hadis Nabi SAW bahwa Sabah itu adalah seseorang laki-laki yang memiliki 10 keturunan. 6 tinggal di Yaman, 4 tinggal di Syam. Lah salah satu turunan yang tinggal di Yaman adalah Himyar. Inilah yang berkembang. Nanti ada Himyar 1 dan Himyar 2. Baik, kata beliau di sini, kerajaan yang terkenal saat itu adalah kerajaan Himyariyah. Yang pertama, karena kabilah Himyar mampu mengalahkan dan merdeka dari jajahan kerajaan Sabah. Para rajanya memiliki sebutan Mulukus Sabah ataupun Dhi Raidan. Para raja ini menjadikan Raidan sebagai ibu kota mereka, menggantikan kota Ma'rib. Kota Raidan dikenal dengan sebutan Zafar. Puing-puing reruntuhan kota ini bisa ditemukan di sebuah bukit di dekat Iyarim. Periode ini adalah masa keruntuhan mereka. Perdagangan mereka mengalami kerugian besar-besaran. Pertama karena suku Anbat melakukan ekspansi hingga wilayah utara Hijaz, artinya karena datang penjajah dari luar. Kedua karena bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut setelah pengaruh kekuasaan mereka merambah wilayah Mesir, Syam dan bagian utara Hijaz. Karena kita tahu di zaman itu negara Romawi negara adidaya. Ada 2 negara yang sangat besar di zaman itu yang hampir menguasai dunia, satu Romawi, yang pertama Persia dan yang kedua Romawi. Lah Romawi ini sampai ke daratan Arab. Ya. Ketiga karena pertikaian antar kabilah di tengah-tengah mereka. Karena biasa orang Arab itu antar kabilah suka bertikai. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan keluarga Qahtan, maksudnya keturunan Ismail, tercerai-berai
dan melakukan eksodus ke negeri Syam besar-besaran. Jadi mulai runtuh kerajaan Himyar pada periode ini. Kemudian keempat, pada masa antara tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam di negeri Yaman. Kerajaan yang terkenal pada masa itu adalah kerajaan Himyar yang kedua. Para rajanya dikenal dengan sebutan Muluk Sabah, Dziraidan atau Hadrul Maut dan Yamanat. Kerajaan ini mengalami banyak pertikaian, revolusi dan perang saudara, hingga mereka menjadi mangsa empuk bagi bangsa-bangsa lain dan terenggut kemerdekaannya. Inilah juga pelajaran, kalau perang antar umat sebangsa, maka akan mudah dijajah oleh bangsa luar. Maka hati-hati, sekarang kan lagi rame-rame demo di mana-mana karena sudah sampai kepada anarkis masalahnya. Kalau terus berlangsung bisa chaos negeri kita ini. Karena ini sudah ada sejarahnya, bagaimana bangsa Arab dulu itu ketika perang saudara akhirnya mudah dicaplok oleh bangsa lain. Jangan sampai juga terjadi bangsa kita. Lah di sini ketika kemudian kabilah-kabilah Arab itu saling bertikai, makanya kemudian masuklah bangsa lain kemudian menjajah bangsa Arab. Lah salah satunya Romawi, kemudian Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Berhasil menguasai Yaman untuk pertama kalinya pada tahun 340 Masehi, sementara kabilah Hamdan dan Himyar sibuk berperang di antara mereka. Sementara penjajah masuk, mereka sibuk berperang. Lah penjajahan terus berlangsung hingga tahun 378 Masehi, baru kemudian Yaman memperoleh kemerdekaannya. Namun ketenangan tidak berlangsung lama, menyusul jebolnya bendungan Ma'rib yang kedua yang mengakibatkan banjir besar. Musibah itu terjadi pada tahun 450 Masehi atau 451 Masehi, dan di dalam Al-Quran disebut sebagai Sail Al-Arim. Sail Al-Arim, peristiwa besar ini menyebabkan kekuasaan runtuh dan rakyat bercerai-berai. Pada masa 523 Masehi, seorang panglima Yahudi bernama Dzunwas memimpin penyerangan terhadap penduduk Najran. Pengikut ajaran Al-Masih, panglima Yahudi dan pasukan inilah memaksa penduduk untuk meninggalkan keyakinan mereka. Karena mereka bersikuku, Dzunwas memerintahkan penggalian parit-parit dan mencampakkan mereka ke dalam api. Dialah yang dimaksud dalam surah Al-Buruj, binasalah orang-orang yang membuat parit-parit, yaitu para pembesar Najran yang ada di negeri Yaman. Ini sudah saya ceritakan di mukaddimah. Jadi sampai kepada sejarah Dzunwas atau sejarah Najran. Disebutkan dalam surah Al-Buruj itu tentang bagaimana ada seorang raja yang sangat tiran namanya Dzunwas. Dzunwas ini dia membawa pasukan untuk melebarkan kekuasaannya sampai ke Jazirah Arab, ke Madinah sana, sampai ke Mekah, mendekati sana. Entah kenapa kemudian dia terpengaruh dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Kemudian disetani sama orang Yahudi. Dzunwas ini, masuklah ke agama kami, nanti kami akan mendorong kamu menjadi penguasa Arab yang sangat besar. Karena tergiur dengan iming-imingnya Yahudi, akan menyokong dia menjadi raja besar di tanah Arab, makanya dia menjadi Yahudi. Padahal rakyatnya Nasrani, ya Dzunwas ini. Lah kemudian dia pun pulang ke Yaman, ke Najran, memaksa seluruh penduduknya untuk masuk Nasrani. Kisahnya ketika kemudian dia memiliki seorang guru tukang sihir. Kemudian tukang sihir ini meminta kepada Raja Dzunwas untuk mencarikan anak muda supaya bisa mewariskan ilmu sihirnya. Tapi rupanya anak muda berkenalan dengan seorang pendeta. Kemudian belajar kepada pendeta, malah tertarik kepada pendeta dibandingkan kepada gurunya tukang sihir. Ketika tukang sihir ini meninggal,
Justru si anak muda ini tidak mengikuti saran gurunya tukang sihir, malah ikut pendeta tadi. Kemudian dia pun malah menjadi seorang musafir, berdakwah ke sana kemari, jalan ke sana kemari, mengobati manusia dan mengajak manusia ke dalam tauhid. Sampai akhirnya banyak orang yang masuk Nasrani di zaman itu. Lah rajanya tidak tahu, Raja Dzunwas ini. Sampai pada waktunya ketika Dzunwas ini punya penasehat yang buta kemudian disembuhkan, Dzunwas bertanya, kenapa matamu sembuh? Siapa yang menyembuhkannya? Karena Dzunwas ini ngaku Tuhan, tersinggung dia ketika dia mengatakan Allah yang menyembuhkanku. Siapa Allah itu? Maka sang penasihat mengatakan dia Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan semua manusia. Lah dia marah, ditangkaplah penasihatnya, dipaksa siapa yang menyembuhkannya, kemudian disebutkan anak muda itu. Ditangkap anak muda itu, kemudian ditanya siapa yang mengajarinya, pendeta itu. Ditangkap pendeta itu, tiga-tiganya ditangkap, kemudian dimasukkan dalam penjara. Kemudian dihukum mati semuanya, kecuali anak muda ini tidak mati-mati saat dihukum. Akhirnya diberikan bocoran, kalau engkau ingin membunuhku, engkau harus membunuh di hadapan manusia banyak. Disinilah Dzunwas mengumpulkan 20.000 rakyat Najran, kemudian mengeksekusi anak muda itu. Tapi sebelum dieksekusi, si raja ini disuruh membaca mantra. Yang kata anak muda, kalau kau tak baca mantra ini, kau tidak bisa membunuhku. Apa mantranya? Bismillahi Rabbil Gulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda itu. Dia tidak sadar kalimat itu meruntuhkan ketuhanannya. Makanya semua orang ketika raja mengucapkan amantu bi Rabbil Gulam, kemudian melesatkan panah dan membunuh anak muda itu, 20.000 orang yang menyaksikan itu semua beriman dan mengatakan amanna bi Rabbil Gulam, kami beriman dengan Rabbnya si fulan. Karena sebenarnya mereka itu sudah masuk Nasrani sebelumnya, tapi mereka kan takut dengan rajanya. Tapi ketika kemudian orang yang sangat mereka kagumi meninggal, mereka siap untuk berkorban. Makanya mereka siap menentang raja dengan mengatakan, kami beriman seperti anak muda itu, dengan ajaran Isa bin Maryam. Marahlah Dzunwas, akhirnya terjadi pembakaran. Itulah yang disebut kisahnya dalam surah Al-Buruj, kisah Ashabul Uhdud, 20.000 orang mati di parit api. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada di antara orang-orang Najran yang dibakar itu selamat. Yang selamat inilah akhirnya lari ke Syam, kemudian memberitahu Raja Romawi tentang keganasan Dzunwas ini. Akhirnya marah Raja Romawi, karena kan Raja Romawi kan agamanya Nasrani, yang dibakar orang Nasrani juga. Makanya akhirnya dia menyurati Raja Ethiopia, Habasya, supaya mengirim pasukan dan menghabisi Najran. Maka kemudian Najasyi pun mengirim 2 orang yang dikenal dalam sejarah, pertama Riyadh dan kedua Abrahatul Asram. Nah, Abraha ini yang kemudian nanti akan lama tinggal di Yaman dan akan membuat sejarah, karena dialah yang membawa pasukan gajah untuk menyerbu kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Lah akhirnya kemudian pasukan ini datang dari Ethiopia atas suruhan Raja Romawi, digempurnya Najran sampai Dzunwas dibunuh dan pasukannya dibantai. Maka sejak itulah akhirnya Yaman resmi dikuasai oleh siapa? Oleh Habasya. Yang sebelumnya Ethiopia Romawi menguasainya. Sekarang dikuasai oleh Habasya ataupun negeri Ethiopia. Lah sejak inilah kemudian akhirnya Abrahatul Asram berkuasa, yang kemudian dia pun membuat semacam gereja yang sangat besar sekali, tapi kemudian dihinakan oleh anak muda dari orang Arab, tidak terima dia. Akhirnya kemudian dia membawa pasukan, kemudian hendak menghancurkan Ka'bah, dan Allah pun hukum Abraha dan pasukan gajahnya dengan burung ababil, dan Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan burung itu. Maka berakhirlah era Abrahatul Asram. Baru setelah era Abrahatul Asram inilah 50 hari setelah Abraha dibinasakan Allah, lahir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak dia pun akan menguasai negeri Yaman. Bukan Yaman saja, bahkan Persia. Bukan Persia saja, bahkan Romawi. Sehingga
Islam akan tersebar ke seantero dunia sejak lahirnya orang mulia Nabi kita Muhammad SAW ini sampai hari ini. Bahkan sampai kiamat Islam menyebar kemana-mana. Itulah diantara kilasan sejarah raja-raja Yaman, mulai dari kerajaan Sabah sampai kepada kerajaan Himyar, sampai Najran, sampai masuknya Islam ke negeri Yaman. Adapun raja-raja yang ada di Hirah dan juga Syam tentu pembahasannya beda lagi. Ini pun menarik dikisahkan karena banyak raja-raja yang ada di Hirah dan Syam sampai masuknya Islam ke tanah Hirah dan juga ke tanah Syam. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Ada. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.